Yes guys, kalau kemarin kita udah bahas Vivo V25e sama Vivo V25 Pro, kurang lengkap ya kalau kita nggak bahas versi regulernya nih. Ini dia Vivo V25 5G. Sikat! Di versi regulernya kali ini, Vivo ngasih jeroan yang cukup gahar untuk sebuah HP 6 jutaan guys. Vivo V25 5G bawa chipset Dimensity 900 yang ditandemi dengan GPU Mali G68MC4, RAM 8GB plus 8GB extended RAM, dan storage 256GB yang masih bisa diekspand sampai 1TB dengan microSD. HP ini OS-nya pakai Vantage OS 12 berbasis Android 12. Kayak yang udah saya bahas di dua video sebelumnya guys, kalau Vantage OS ini makin kesini makin kelihatan mirip ke stok Android yang bernuansa simple dan elegan. Tapi banyak fitur ya. Pas kita buka menu aplikasinya emang bloatware-nya bejibun banget, tapi untungnya masih bisa kita uninstall satu persatu. Sebagai patokan aja ya, saya running Antutu Benchmark versi 9 bisa dapat skor 443 ribuan. Untuk sebuah HP mid-range ini udah lebih dari cukup tentunya. Dipakai buat main Mobile Legends di settingan grafis high 60 fps, lancar banget, gak ada kendala sama sekali. Main PUBG Mobile di settingan smooth extreme juga lagi-lagi udah lancar. Mau dipakai main lama-lama juga gak masalah, gak bakalan berasa panas. Karena di samping chipsetnya tadi yang terkenal adem, HP ini juga udah dilengkapi dengan liquid cooling system. Jadi ya palingan cuma anget-anget dikit lah. Pengalaman main game di HP ini juga nyaman karena ada game assistant yang bisa auto reject telepon, blok notif pesan masuk, dan bisa ngatur performa. Terus daya tahan baterainya juga terhitung awet guys, walaupun kapasitas baterainya nggak sampai 5000 mAh. Pas saya kemarin cobain ternyata daya tahan baterainya tuh ada di atas rata-rata. Dipakai buat main PUBG Mobile 30 menit berkurang 7% dan main Mobile Legends 30 menit berkurang 6%. Belum lagi kalau dicas ini udah terhitung cepet banget. Kemarin saya coba ngecas pakai charger bawaannya yang 44 watt flash charge dan dengan itu ternyata dia cuma butuh waktu sekitar 30 menit doang dari 0 sampai 61%. Ini memang charger yang hitungannya cepet guys, dan ini makin berasa puas juga karena dia udah ada di dalam boxnya. Nggak perlu repot-repot beli lagi di luar ya. Layar Vivo V25 5G juga mendukung biar experience saat bermain game jadi lebih maknyus. Karena refresh rate-nya udah 90Hz dan ada mode Smart Switch yang bisa kamu aktifkan untuk menghemat daya baterainya. Panelnya ini AMOLED dengan bentangan 6,44 inci Full HD Plus dan support playback XDR10 Plus. Dan selama saya pakai HP ini, bisa saya bilang sih layarnya emang punya warna yang bagus guys. Dengan kecerahan yang tinggi banget di 1300 nits. Jadi ini udah enak lah dipakai di luar ruangan. Atau dipakai sosmedan, nonton, dan lain-lain. Cuma yang sedikit saya sayangkan model kamera depannya ini yang masih pakai water drop. Coba aja kalau punch hole layarnya udah perfect banget sih ini. Bezelnya tipis banget kecuali bagian dagunya yang masih agak sedikit tebal. Di layarnya ini juga ada in-display fingerprint dengan tingkat akurasi yang tinggi dan cepat responnya. Unit yang kita bahas ini warnanya diamond black dan ada satu lagi namanya aquamarine blue yang bisa berubah warna ketika kena sinar UV. Feel dan looks-nya ini benar-benar premium ya, karena backdoor-nya berbahan kaca guys. Dan dia juga mengusung flat frame design khas HP di tahun ini. Di sebelah kiri sepi, nggak ada apa-apa, di kanan ada tombol power dan tombol volume. Di atas ada satu lubang mikrofon dan di bawahnya ada dual SIM hybrid, mikrofon, port USB Type-C, dan sebuah grill speaker. Untuk desain secara keseluruhan saya nggak ada komplain, apalagi HP ini ternyata masih nyaman banget dipegang satu tangan. Karena dimensi dan bobotnya yang pas. Vivo V25 5G punya nilai jual utama yaitu dari kameranya guys. Makanya kelihatan layout kamera belakangnya ini gede banget. Kamera utamanya 64 megapiksel OIS night camera, kamera kedua 8 megapiksel super wide angle, dan kamera ketiga 2 megapiksel super makro kamera yang jadi pelengkap aja.
Sementara untuk keperluan selfie-selfie, Vivo kasih 50 megapiksel autofocus. Buat hasil kamera utamanya udah bagus banget, udah sesuai lah sama spek di atas kertasnya. Dynamic range-nya cukup luas, warnanya vibrant dengan tingkat detail yang tinggi. Kalau dipakai buat foto orang, hasilnya udah terhitung aman guys. Skin tone-nya udah terhitung oke, dan kalau di zoom 2 kali juga detailnya masih dapat banget. Bokehnya juga masih terhitung rapi di foto ini. Untuk foto di low light terlihat mulai sedikit ada noise ya, tapi tenang aja, kalian cuma perlu pindah ke night mode dan itu bisa bikin hasil fotonya jadi lebih clean dari noise. Gak gampang goyang karena OIS-nya tadi yang bikin lampu-lampu jadi nggak bocor kemana-mana, detailnya juga tinggi. Pokoknya OIS di HP ini jadi kelihatan lebih berfaedah pas buat dipakai foto di kondisi low light. Lensa super wide angle-nya menurut saya hasilnya oke-oke aja, walaupun secara warna agak terlihat sedikit berbeda dengan lensa utamanya tadi. Kelihatan lebih natural, intinya saya saranin kalau mau pakai lensa ultrawide-nya ini ya pas di kondisi cahaya yang cukup ya. Kalau di low light ya jelas nggak bakal bisa sebagus lensa utamanya tadi, karena nggak ada OIS-nya. Sementara untuk hasil foto dari kamera depannya juga punya tingkat detail yang tinggi, dan bukaan lensanya ini bisa ngehasilin bokeh yang rapi dan natural. Hasil videonya juga bagus guys, karena OIS-nya tadi juga punya andil besar ke perekaman videonya ini. Nah guys, ini adalah contoh video pakai kamera belakangnya Vivo V25 5G. Ini di resolusi 4K 30 fps. Kalau ini di resolusi 1080p 60 fps. Ini dengan stabilisasi ultra ya. Gimana guys untuk stabilisasinya? Untuk dynamic range-nya kelihatan bagus sih di 1080p 60 fps ini. Dan kalau dilihat dari HP juga ini kelihatan stabil sih. Tapi nggak tahu hasil akhirnya ya. Terus ini di resolusi 1080p 30 fps. Ini di stabilisasi standar ya. Dan tentu aja HP ini udah punya NFC multifunctions yang bisa buat top up saldo e-money, duplikat kartu akses pintu apartemen, kantor, dan lain sebagainya. Terus juga dia udah ada sertifikasi IP54 yang seenggaknya bisa bikin kita nyaman kalau misal nggak sengaja kena cipratan air. Dengan harga SRP-nya di 5.999.000, saya rasa ini harga yang pas dan bisa bersaing dengan HP dari brand lain. Kalau menurut kalian gimana guys? Langsung aja tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan ya, sekian aja pendapat saya untuk Vivo V25 5G ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye.